bulu-bulunya itu hancur guys. Bulu-bulunya rusak. Nih bulu bagian jambul rusak, pokoknya bagian dada full. Tinggal bulu sayap doang nih yang masih bagus nih. Tuh bulu sayapnya masih oke. Ini adalah bukan plaker, melainkan Halo Sobat Dunia Satwa, balik lagi di channel saya Dunia Satwa. Nah guys, hari ini saya tuh mau jemput salah satu hewan yang dilindungi oleh negara guys. Hewan ini termasuk hewan yang pintar bicara. Pokoknya pintar lah, pintar dalam segala hal lah. Dia bisa trik, dia bisa talking, dia bisa free fly dan lain-lain kalau dilatih. Tapi kalau misalkan nggak dilatih guys, ini hewan tuh suka banget teriak-teriak. Aduh, saya sih ngerinya nih pas saya lagi COD nih guys, saya ditangkap guys. Bahaya banget nih kayaknya nih. Hari ini kita ngambil hewan dilindungi. Kira-kira hewannya apa? Pastinya kalian udah tahu dong dengan ciri-ciri yang sudah saya sebutin tadi di depan. Tapi gak enak banget kayak ngobrolnya saya di atas sambil jongkok begini lagi. Kalian di bawah. Saya turun dulu guys sebentar. Tapi gimana cara turunnya ya? Ada-ada aja dah opening nggak beres mulu dah. Saya takut ketinggian guys beneran. Ngeliat ke bawah aja udah pusing nih rasanya nih. Oke, kita harus turun pelan-pelan. Ya Allah. Tadi saya bisa naik tapi nggak bisa turun guys. Oke, aduh, wah, alhamdulillah. Rasanya tuh kalau dari bawah tuh udah tenang guys, nggak ada dikduk lagi. Oke deh guys, tadi saya udah sebutin ciri-cirinya. Kira-kira teman-teman tahu nggak itu hewan apa yang bakalan saya ambil? Tulis di kolom komentar, oke? Yaudah, saya mau langsung jemput aja hewannya supaya nggak kemalaman guys. Karena di luar juga kelihatannya udah mau mendung guys, hujan. Yaudah, kita langsung aja buru-buru ambil hewannya guys. Yuk, kita langsung cus ke lokasi. 2000 years later. Guys, maaf banget tadi pas transaksinya itu saya nggak videoin karena sebenarnya saya nggak transaksi guys. Saya nggak jual beli, melainkan nih kita lihat dulu deh hewan yang dilindunginya. Ini dia hewan yang dilindunginya nih guys. Ini jenisnya kakatua jambul kuning. Tapi kalau misalkan dilihat kondisinya seperti ini nih guys. Kondisinya nggak mulus-mulus amat, alias ya emang nggak mulus sih. Nah jadi ceritanya itu yang benar adalah saya sebenarnya nggak transaksi jual beli sama orang tersebut, melainkan orang tersebut tuh chatting saya via WhatsApp. Mas bisa bantu saya nggak? Saya mau nyerahin kakatua peliharaan saya dari kecil. Tapi si orang ini takut karena takutnya kalau misalnya dia nyerahin itu ditanya-tanya lah ini kakatua dari mana atau segala macam. Takutnya seperti itu. Padahal nyatanya BKSDA tidak seperti itu. Asalkan ada itikat baik kita untuk menyerahkan hewan ini, BKSDA nggak bakalan banyak tanya-tanya kok. Yang penting hewan ini sudah kita balikin ke BKSDA ataupun kita titipin ke BKSDA untuk sementara sebelum dilepas liarkan nanti gitu loh guys. Dan si orangnya nggak mau masuk ke dalam konten ini guys karena ini udahlah dianggapnya hibah gitu aja gitu. Udah kata saya nggak apa-apa. Yang penting kakatuanya ini saya jadiin bahan edukasi biar teman-teman semua tahu bahwa kalau misalnya pelihara kakatua seperti ini tidak boleh guys. Tidak boleh guys. Alias melanggar hukum kalau misalkan tidak belinya di penangkaran. Tapi bukan cuma penangkaran doang, penangkarannya wajib yang bersertifikat penangkaran ataupun ada izin penangkarannya. Bukan cuma izin penangkaran, ada izin edar. Izin edar itu jadi si penangkaran boleh menjual hasil dari penangkarannya. Jadi nggak sembarangan buat memperjualbelikan si hewan dilindungi ini, si kakatua ini guys. Jadi ada beberapa prosedur yang harus dijalani oleh penangkar ataupun pembelinya guys gitu. Dan tadi pas keluarin dari box ada salah satu kejadian yang gimana ya rasanya, pokoknya ngilu-ngilu gitu deh. Sini lu le, bentar le. Nah si Ule jadi kegigit sama kakatua. Mana le, coba kasih tahu le. Tuh bengkak guys, tuh tangannya bengkak. Mantap nggak le? Mantap ini. Rasanya gimana? Nyut-nyutan atau gimana? Nyut-nyutan rasanya ini. Rasanya nyut-nyutan. Nah, pokoknya kena gigit kakatua kayak gitu guys rasanya. Padahal ini kakatua jinak. Tapi sejinak-jinaknya hewan guys, dia tetap aja bisa menggigit ataupun ada kemauan untuk menggigit. Kalau misalkan pertama terancam, yang kedua dia merasa tidak nyaman, yang ketiga ya dia ngasih tahu bahwa saya tuh nggak suka gitu. Makanya dia gigit. Tadi pas dikeluarin langsung gigit gitu. Iya, gigit. Mantap ya, bengkak ya. Coba bandingin sama jempol sebelah lu, duain. Tuh, ini nggak bengkak, tuh ada bekas gigitnya juga. Ini bengkak, kebalik ya, ini yang bengkak, ini nggak bengkak. Tuh ada bekas gigitnya guys. Oh ini gigitannya dua kali gitu.
Satu kali ini Oh, yang ini apa nih? Robek apa? robek ini. Oh, beda. Pokoknya dia kayak mocel gitu ya? Iya. Oh, ketarik gitu guys. Bawahnya enggak? Enggak bawah. Kan tapi bawah kena juga kan? Atas ini kan gigi atas. Iya. Apa gigi bawah kenanya? Mulut bawah, paruh bawah? Yang di atas nih kena. Paruh atas? Iya. Nah, seharusnya sebenarnya guys, yang saya tahu, yang bahaya dari burung paruh bengkok itu adalah paruh bawahnya. Karena apa? Paruh atas itu fungsinya untuk memegang, paruh bawah fungsinya untuk mencongkel ataupun menggigit. Biasanya yang lebih parah bahaya itu ketika kena paruh bawah. Tapi kalau misalkan kasusnya si ule ini, kemungkinan paruh atas nancep, terus paruh atas ngegesek. Nah, jadinya ya seperti itu. Tapi emang gigitan kakatua tuh mantap banget guys. Dan bisa dibilang kakatua itu hewan yang termasuk one man banget. Karena apa? Kalau misalnya dia udah sayang sama ownernya, dia bisa melindungi owner dengan cara apapun. Kayak contohnya mengejar orang yang mencoba mengganggu dia ataupun mengganggu ownernya. Bisa dikejar, bahkan digigit guys. Jadi perlu hati-hati kalau misalnya kalian pelihara kakatua, jangan sampai one man. Karena bahaya banget buat lingkungan sekitar kalian, kayak adik, kakak, ataupun orang-orang lain yang mencoba mendekat ke kalian. Karena mereka itu posesif guys, posesif dan cemburuan banget. Ya gitu deh. Dan ini kalau misalnya kalian lihat dari fisiknya si kakatua ini kalian lihat nih, bulu-bulunya itu hancur guys. Bulu-bulunya rusak. Nih, bulu bagian jambul rusak, terus juga bulu bagian dada rusak. Kalian lihat tuh, bulu dadanya rusak guys. Pokoknya bagian dada full, tinggal bulu sayap doang nih yang masih bagus nih. Tuh, bulu sayapnya masih oke, masih aman. Terus juga ada yang nyerit-nyerit kayak gini nih guys. Ini adalah bukan plaker, melainkan PBFD. PBFD itu kayak, ya ada yang bilang virus, ada yang bilang penyakit bawaan, ada yang bilang malnutrisi. Saya juga masih kurang tahu untuk saat ini. Tapi yang saya tahu dari beberapa teman saya, PBFD itu bukan penyakit yang menular. Kayak contohnya dari burung ini ke Momo, tiba-tiba Momo bulunya kayak gini, enggak. Dan PBFD beda dengan plaker ya. Kalau PBFD, dia biasanya bulu-bulu selongsong yang kayak gini nih. Ini kan bulu selongsong. Nah, ini ada contohnya nih. Nah, ini bulu-bulu selongsong seperti ini, dia biasanya warnanya langsung berwarna hitam. Nah, kan yang bagus itu warnanya pink, tapi dia berwarna hitam dan tanggal guys. Jadi nanti dia hitam dulu, terus tanggal kayak gini nih. Ini langsung tanggal nih, ini bakalan patah. Tuh, warnanya hitam. Dan seterusnya seperti itu. Jadi ketika tumbuh bulu baru, dia bakalan warnanya hitam dulu, terus bakalan putus, bakalan copot, terus seperti itu terus. Ya akhirnya bulunya nggak tumbuh-tumbuh guys, alias rusak. Biasanya PBFD juga ngaruh sama paruh, pertumbuhan paruh. Jadi paruhnya itu bisa cacat, entah itu bolong, entah itu beruang, entah itu tumbuhnya nggak rata, nggak sempurna lah pokoknya paruhnya tumbuhnya seperti itu. Jadi PBFD setahu saya menyerang paruh sama bulu. Tapi kalau misalkan salah-salah tulis di kolom komentar ya. Nah terus lagi, ini kan kakatua hewan dilindungi. Saya sudah laporan sama BKSDA bahwa saya mau membantu menyerahkan kepada BKSDA, tapi saya nggak bisa buru-buru karena saya udah ada jadwal guys, sampai 2 hari ke depan lah kemungkinan saya akan kasih kakatua ini atau serahkan kakatua ini di hari Jumat guys. Nah karena kakatua ini sudah dirawat sama owner sebelumnya dan dia juga termasuk one man alias sama orang lain itu agak galak, jadi saya untuk beberapa hari ini sampai hari Jumat saya coba bantu rawat dulu sambil cari tahu karakternya. Jadi nanti ketika sampai ke BKSDA saya enak buat menjelaskan bahwa ini kakatua karakternya seperti ini. Nanti penanganan dari pihak BKSDA ataupun dari PPS ataupun ada dokter hewan di sana untuk menangani si kakatua ini sendiri. Terus banyak banget nih yang nanya sama saya, kakatua bisa nggak sih disertifikatin? Bisa nggak sih dibawa ke BKSDA terus didata? Bisa. Tapi setahu saya hanya ada beberapa jenis kakatua yang dulunya belum termasuk hewan dilindungi, sekarang termasuk hewan dilindungi. Kayak contohnya kakatua alba nih. Di belakang saya ada 2 ekor kakatua alba di rumah saya. Nah kebetulan saya ada beberapa kakatua alba yang sudah saya datakan ke BKSDA. Artinya apa? Ini kakatua saya belinya sebelum adanya peraturan baru bahwa nih kakatua termasuk hewan dilindungi. Tapi kalau misalkan kalian pelihara kakatua jambul kuning seperti ini tuh dari tahun kalau nggak salah ya, aturannya itu dari tahun 99 itu udah termasuk hewan dilindungi guys. Jadi tidak bisa dibuatkan sertifikat ataupun dibuatkan surat kepemilikan ataupun didata ke BKSDA sebagai milik pribadi. Yang benar itu kalau misalkan kalian punya yang ilegal seperti ini, kalian bisa serahkan ke BKSDA setempat yang tentunya dekat dari rumah kalian. Di daerah kalian pasti ada BKSDA setempat. Nah kalau misalkan di Bekasi sendiri itu penyerahannya ada di BKSDA Salemba. Nanti dari Salemba
juta itu langsung dibawa ke PPS Tegal Alur. PPS sama TTS ya, tempat transit satwa. Sekarang bukan PPS lagi tapi TTS, tempat transit satwa. Jadi sebelum ada keputusan untuk dilepas liarkan atau dikirim ke LK, LK itu lembaga konservasi, kakak tua ini akan diperhatikan dulu nih guys. Ini kira-kira layak nggak ya dilepaskan ke alam? Oh, ini kakak tua kira-kira bisa kapan ya dilepasin ke alam? Jadi nggak bisa sembarangan guys untuk melepas liarkan si kakak tua ini sendiri gitu. Apalagi yang udah bisa ngomong ya, kayak kakak halo, itu biasanya susah buat dilepas liarkan karena apa, itu bukan sifat alami mereka gitu. Pokoknya buat kalian jangan pernah maksain buat beli hewan dilindungi, apalagi dengan iming-iming harga murah. Memang guys, di pasaran sana harga kakak tua yang ilegal itu sekitar harga mungkin 3 juta, 2 juta atau 4 juta, tapi itu kan hewan dilindungi dan ilegal. Artinya kalau misalkan kalian punya kakak tua terus juga kakak tuanya tidak bersertifikat resmi, kalian bisa ditangkap guys, kalian bisa dipenjarakan. Itu hati-hati loh. Jadi lebih baik kalian kumpulin uang lagi buat beli kakak tua yang resmi guys. Harganya sekitar 20 jutaan, tapi itu resmi dan itu aman banget, kalian bisa bawa-bawa, kalian bisa ajak jalan-jalan guys. Dan hati-hati ketipu sama sertifikat yang palsu, hati-hati. Sertifikat yang asli itu ada sertifikat dan SATDN-nya. SATDN itu surat angkut satwa dan tanaman dalam negeri guys. Oke deh guys, mungkin sekian informasi yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semua di rumah. Pokoknya kalian lebih baik kumpulin uang, ataupun kalau misalkan kalian punya uang yang terbatas, kalian bisa beli burung-burung yang tidak dilindungi guys. Oke guys, sekali lagi saya ingatin, jangan pernah beli hewan yang dilindungi guys, karena berbahaya buat kalian. Oke, sekian konten kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan ilmu baru buat teman-teman semua di rumah. Jangan lupa di like dan di share kalau misalkan kalian suka dengan konten ini, dan wajib banget untuk kalian subscribe channel Dunia Satwa supaya kita lebih semangat lagi membuat konten-konten yang lebih seru dan informatif tentunya buat teman-teman semua di rumah. Saya sama si kakak tua yang dilindungi ini mohon pamit, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.